Shalom saudari-saudara yang terkasih, para pesiara harapan. PD Karismatik Paroki Kristus Raja Andalas mengundang kita semua hadir dalam kebangunan rohani Katolik bersama dengan Pastor Franz Liman CCF dalam tema Being the Light. Kita semua diajak untuk menjadi cahaya bagi semua orang. Kita ingat, maskot tahun jubileum Luce and Friends. Luce berarti cahaya. Maka jadilah cahaya. Sekecil apapun cahaya pasti akan berguna bagi orang lain, bagi sesama kita, dalam cinta dan kasih. Saudari dan saudara, jangan lupa untuk datang dalam kebangunan rohani Katolik hari Kamis, tanggal 24 April 2025 di Paroki Kristus Raja Andalas. Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa datang lele. Bye. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Saya mau cek dulu yang biasa dinyanyikan di doa syukur agung. Mi fa sol la sol fa mi re do do. Kita ada notkah mi fa sol la sol fa mi re do do? Supaya kita coba lihat dulu sebelum mulai. Marilah mewartakan misteri iman kita. Jawabannya nanti dijawab ya, supaya kita dengarkan baik-baik apakah ini memang sudah cocok atau masih harus dikoreksi. Mi fa sol, marilah mewartakan misteri iman kita. Umat, setiap kali kami wartakan yang betul itu mi mi fa sol do fa sol la sol mi re mi do fa mi re do re mi fa sol do la si la si do do. Jadi setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, bukan piala ya. Jadi bukan yang kita nyanyikan itu kita tahan di piala, itu tidak ditahan ya.
dan minum dari piala ini. Wah, Dari mana itu suara masih keliru? Jadi coba ulangi satu kali lagi. Marilah mewartakan misteri iman kita setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Satu kali lagi. Marilah mewartakan misteri iman kita setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Oke, anggap saja bahwa kita mulai coba. Lalu yang lain-lain nanti kita satu-satu saja supaya itu lebih baik. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, sebelum kita memulai perayaan, saya akan bacakan dulu pengumuman untuk tetap kita ingat karena nanti sudah tidak ada lagi pengumuman. Pertama, diingatkan bahwa ibadah jalan salib pada Jumat 18 April 2025 diadakan pada pukul 8 pagi dan kemudian Jumat Agung diadakan 2 kali pada tanggal 18 jam 12.30 WITA dan jam 17. Kemudian pada sore hari pada jam 12.30 itu basement akan dipakai untuk perayaan sehingga tidak untuk parkir. Sama dengan malam vigili nanti seperti itu. Tapi di ibadat Jumat Agung kedua pada jam 17 itu lalu basement itu dipakai untuk parkir, bisa dipakai untuk parkir. Yang pertimbangan bahwa pasti sudah akan sedikit orang pada ibadat Jumat Agung yang kedua. Malam Vigili Paskah pada hari Sabtu 19 April 2025 diadakan hanya 1 kali saja misa pada pukul 18.30 WITA atau jam 6.30 malam. Lalu kita akan memakai basement untuk perayaan dan seluruh ruangan yang memungkinkan karena ini hanya 1 kali saja. Maka sangat diharapkan dalam 2 perayaan ini supaya kita memakai kendaraan online. Karena tempat parkir agak sulit. Misa Hari Raya Paskah diadakan 2 kali misa pada pukul hari Minggu 20 April, pukul 8 pagi dan pukul 17 atau jam 8 pagi dan jam 5 sore. Mohon perhatian bagi umat yang akan pulang nanti pada saat ada perayaan 2 kali. Jadi kita yang pulang itu menggunakan pintu utama untuk keluar karena pintu dari basement itu dan lift itu akan dipakai oleh orang yang datang. Ya, mereka yang pakai lift tentunya lansia bisa memakai untuk turun. Jadi itu penyampaian yang mendahului perayaan pada kesempatan ini. Lalu terakhir ada beberapa intensi yang masuk pada hari ini dan itu akan dikumpulkan sampai pada hari Minggu Vigili. Jadi hari Kamis itu dan hari Jumat Agung tidak dibacakan intensi. Tetapi dalam doa
kami para imam tetap wajib mendoakan itu. Nanti pada malam Fijili kita akan bacakan semua intensi yang masuk pada hari ini. Saya kira itu yang mendahului pengumuman yang saya sampaikan. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita pada kesempatan ini memulai Trihari Suci. Dan dalam perayaan Trihari Suci ini, gereja merayakan misteri agung penebusan kita secara meriah sambil mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan Tuhan. Hari Kamis Putih yang kita rayakan pada hari ini mau mengenangkan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus Kristus bersama dengan para rasulnya. Kita juga akan mengenangkan ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para rasulnya. Dan untuk menutup semua nanti perayaan itu akan diadakan pemindahan sakramen Maha Kudus dari meja altar ini, lalu di dalam gereja diarak dalam bentuk U, kemudian akan disimpan di tempat adorasi pertama di kapel. Saya kira itu yang kita buat. Jadi sekali lagi ini pemindahan sakramen Maha Kudus dan bukan adorasi khusus untuk itu. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita. Kita mengawali perayaan ini dengan mempersiapkan diri kita. Hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan, dan penuh makna. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total, tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula
dalam upacara pembasuhan kaki Rasul untuk menanggapi dan meneladani semua pengorbanan dan cinta Tuhan. Kita diajak untuk juga memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita rayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka, Puji Syukur 496. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Kristus telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan perilakunya seperti manusia. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama, agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut. Selayaknya kita berbangga dalam salib Yesus Kristus. Puji Syukur 661. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, kunci setiap hati. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan bahasa cinta kasih.
rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini, hari Kamis Putih, kita merayakan kenangan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan penuh makna, quality time Tuhan dengan murid-muridnya. Perjamuan itu simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan untuk keselamatan murid-muridnya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus, warisan termulia, teragung yang diberikan Tuhan untuk kita gerejanya. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki. Untuk menanggapi dan meneladan semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk juga memberi pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita merayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah itu, tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman.
Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Aku hamba-Mu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga kamu harus saling mengasihi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku."
kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Hari ini kita merayakan perjamuan cinta kasih Tuhan. Perayaan Kamis Putih itu adalah saat di mana Tuhan untuk pertama kalinya menetapkan Ekaristi. Dan Ekaristi itu perayaan cinta kasih. Secara sangat sederhana Paus Fransiskus mengatakan bentuk cinta dalam hal yang paling sederhana itu adalah dengan tersenyum. Mari kita awali homili ini dengan senyum. Ya. Coba senyum sama kiri dan kanannya. Gapana perayaan cinta kasih laru-laru ki. Ya. Terima kasih. Beberapa waktu yang lalu kepada salah seorang animator sekami, pendamping sekami, saya mengirim chat WA. Meminta supaya yang bersangkutan segera mengirimkan jadwal kegiatan yang akan kami lakukan. Setelah menunggu sedikit agak lama, kakak pendamping ini kemudian membalas pesan saya, isinya kurang lebih seperti ini. SBB, Pato. Ya, sorry baru balas, Pastor. Tadi saya lagi QT dengan keluarga. Saya yang kudet ini, kita tahu kudet. Kurang update. Oh. Orang-orang tua kalau ada nanya di rumah, tolong istilahnya diperbarui ya. Yang kudet ini melanjutkan percakapan dengan bertanya, "Mati mija, apa itu QT?" Si pendamping, si kakak menjawab, "Dede pastor, katronya." Barang rewaki sama pastor nih bilang saya katro. QT itu artinya quality time. Oh, ya. Kalau pernah dengar anak-anak atau cucu-cucunya, "Saya lagi QT. Tanya, apa itu QT? Jangan hanya QT. QT itu quality time. Quality time istilah asing nan keren yang biasa digunakan oleh anak-anak muda dan Gen Z zaman sekarang. Quality time disingkat QT. Ya. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa Belanda artinya waktu yang berkualitas. Kita lihat secara ringkas apa itu QT. QT quality time rupa-rupanya satu dari sekian banyak, ini lagi istilahnya anak muda zaman sekarang, love language. Timija, apa itu? Ya, satu dari sekian love language yang biasa digunakan untuk mengekspresikan cinta dan kasih. Ya, love language itu berarti bahasa cinta. Ada beberapa yang mungkin kita sering dengar, physical touch. Apa itu? Sentuhan fisik. Ada words of affirmation. Apa lagi itu? Kata-kata pujian. Juga ada giving gifts. Memberi hadiah. Dan juga act of service. Tindakan pelayanan.
Nah, ini memperkaya setidaknya kasanah pengetahuan, terutama Bapak Ibu yang mungkin sudah tua-tua, ya, tidak akrab dengan istilahnya anak-anak zaman sekarang, love language. Salah satunya adalah QT. Quality time diartikan sebagai serangkaian kegiatan atau terencanakan dengan baik atau yang mendadak yang dilakukan bersama orang tercinta. Bagian penting dari quality time yaitu kebersamaan atau aktivitas yang dilakukan bersama-sama. Ya, sekali lagi bersama-sama. Ada interaksi satu dengan yang lain, juga ada komunikasi satu dengan yang lain yang hadir dalam quality time itu. Quality time juga boleh diartikan sebagai memanfaatkan waktu bersama orang yang dikasihi untuk membangun hubungan yang sehat, meningkatkan kesejahteraan lahir batin, dan menciptakan kenangan berharga. Saudari dan saudara, bacaan-bacaan hari ini berkisah tentang quality time yang terjalin antara Allah dan kita manusia. Dalam bacaan pertama, Allah memberi 2 instruksi kepada orang Ibrani. 1, mempersiapkan diri untuk pembebasan dari perbudakan di Mesir dengan perjamuan makan bersama. Lalu yang kedua, mereka menandai rumahnya dengan darah anak domba. Ya, 2 instruksi. Pintu rumah yang tidak diberi dengan darah anak domba akan mendapatkan malapetaka. Dalam bacaan kedua, Paulus mengajarkan bahwa perayaan perjamuan malam terakhir bersama Tuhan adalah tradisi yang tak terputuskan sejak gereja ditetapkan ribuan tahun yang lalu. Dengan perayaan itu, setiap pengikut Kristus, kita semua di seluruh dunia mengenangkan kematian dan kebangkitan Tuhan. Ekaristi yang kita rayakan hari ini, dan juga semua ekaristi yang dirayakan setiap hari, mau di gereja, di atas gunung, di tengah hutan, di pemakaman, di berbagai tempat, itu ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita ini tidak hanya sedang drama, kita tidak sedang cosplay, kita tidak sedang menonton pertunjukan, tetapi kita merayakan perjamuan Yesus dengan 12 muridnya 2000 tahun yang lalu. Dalam bacaan Injil, Yesus menetapkan ekaristi yang berakar kuat dari tradisi perjamuan Paskah orang Yahudi. Setelah Yesus membasuh kaki para muridnya dengan perkataan, setelah Yesus membasuh kaki para muridnya, Yesus menyerahkan dirinya untuk keselamatan semua orang saat ia berkata, terimalah dan makanlah, terimalah dan minumlah, inilah tubuhku, inilah darahku. Yang kita terima adalah sungguh-sungguh tubuh Tuhan, yang kita terima adalah sungguh-sungguh darah Tuhan. Yang dalam ekaristi, roti dan anggur itu diubah oleh Roh Kudus sendiri melalui pribadi imam yang memimpin perayaan ekaristi itu. Maka yang kita terima tidak hanya sekedar roti biasa, tidak hanya sekedar anggur, apalagi wine. Tapi yang kita terima adalah apa? Tubuh dan darah Kristus. Yesus sendiri yang bilang, ini tubuhku, ini darahku. Dia tidak mengatakan ini biskuit, ini roti, ini wine, ini apalagi ini ciu, balok, tidak. Ya, Tuhan mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Dan pemberian dirinya itu kemudian puncaknya kita akan rayakan dalam peristiwa salib. Ketika Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Saudari-saudara yang terkasih, di dalam ketiga bacaan, juga dalam Mazmur tanggapan, kita menemukan unsur-unsur quality time antara Allah dan manusia. Pertama, yang hadir dalam quality time itu ada Allah, ada manusia. Allah adalah tuan pesta, manusia adalah undangannya. Yang kedua, ada interaksi antara Allah dan manusia. Allah menguduskan umatnya, dan manusia memuji serta memuliakan Tuhan. Ya.
Ada Allah dan ada manusia. Yang ketiga, dalam quality time antara Allah dan manusia, keduanya fokus pada perjamuan. Keduanya fokus pada interaksi, pada cerita, pada sharing, pada komunikasi yang tidak bisa dan tidak diganggu oleh apapun. Distraksi atau gangguan disingkirkan supaya Allah bisa berbicara dari hati ke hati dengan kita, lalu kita manusia dari hati ke hati, kita juga mendengarkan Allah yang berbicara. Yang keempat, kenangan akan quality time oleh Allah diminta supaya dilakukan terus-menerus sepanjang waktu. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus menegaskan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Saudari dan saudara, mari kita memperhatikan quality time kita dalam keluarga. Ada keluarga yang punya kebiasaan habis misa malam minggu atau habis misa hari minggu jam 9 atau hari minggu jam 5 sore itu memanfaatkan waktu sisa itu untuk jalan-jalan ke mall atau pergi makan di restoran mana, warung mana, atau pergi nongki di kafe mana. Itu yang namanya quality time. Dan di sana kita berusaha supaya apa? Waktu yang berkualitas ini sungguh-sungguh terjalin antara ayah, ibu, anak, dan semua yang ada di situ. Maka sering ada orang tua yang mengingatkan anaknya, "Dek, lepas-lepas saya kok HP-mu, papamu lagi ngomong." Ya. Ada juga mungkin suami yang ingatkan istrinya, "Sudah-sudah itu belanja." Ya, saya lagi bicara. Ya, mungkin juga anak yang ingatkan bapaknya, "Pak, lepas-lepas saya itu HP, saya mau cerita bagaimana saya di sekolah." Ini yang namanya quality time. Tidak bisa disebut quality time kalau misalnya yang satu bicara, yang satu sibuk pegang HP. Ya, HP itu susahnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya. Yang di depan kita sudah tidak dibicarai, sementara yang jauh di sana kayaknya dekat sekali. Ini yang namanya quality time. Saudari dan saudara, quality time kita dengan Allah terjadi setiap kali kita merayakan Ekaristi. Namanya saja quality time, berarti di dalamnya kita intim, kita dekat, bahkan lekat dengan Allah. Dalam Ekaristi terjalin relasi yang sangat personal antara diri kita dengan Allah. Relasi yang personal itu sudah terjadi sejak kita mempersiapkan diri dari rumah. Ya, mulai dari kita memilih pakaian, berkaca, bikin alis kiri dan kanan, ya, bikin foundation. Itu sudah sebuah cara untuk apa? Membangun quality time dengan Tuhan. Jadi kalau datang dengan biasa-biasa saja, kemungkinan kita tidak datang untuk misa. Kita hanya datang untuk nongki. Nongki di gereja. Nongki di dalam rumah Tuhan. Ya. Relasi itu sudah terjadi ketika kita mempersiapkan diri dari rumah. Luar biasa, yang datang ini putih-putih semua. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang tercekoi atau terpengaruh oleh berita-berita di medsos. Katanya Kamis putih harus putih, tidak ada. Ya, yang penting adalah Bapak Ibu berpakaian rapi dan sopan. Yang tidak boleh itu tidak berpakaian datang di gereja. Ya. Ketika kita tiba di gereja, quality time itu mulai pelan-pelan kita arahkan, kita datang, kita berlutut, kita berdoa, membangun fokus. Karena saya datang ini datang untuk ketemu Tuhan, bukan datang ketemu pastor, bukan datang ketemu gebetan, bukan datang ketemu crush. Ya, itu nanti buah-buahnya Mamija. Ya, itu bonus. Maka quality time itu terbangun sudah sejak dari rumah, ketika tiba di gereja, dan bahkan ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing. Saudari dan saudara, karena Ekaristi itu quality time dengan Tuhan, maka persiapan kita harus maksimal. Jangan ala kadarnya. Kita datang ketemu Tuhan. Ya, kalau kita mengakui Tuhan lebih dari segala-galanya, maka persiapan kita untuk datang di sini harus lebih dari segala-galanya. Mengapa? Tuhan menyambut, menerima, dan mengajak kita dalam Ekaristi dengan memberi hidangan yang terbaik, yaitu dirinya.
Kalau Tuhan memberi yang terbaik, bagaimana mungkin kita datang hanya dengan ala kadarnya, dengan hati yang seadanya. Tuhan menyambut kita dengan 3S-nya yang maksimal. Kalau pergi di SPBU kan selalu disambut dengan 3S. Senyum, salam, dan sapa. Ya. Bagaimana mungkin kalau Tuhan menyapa kita dengan 3S, kita datang di gereja dengan amarah, dendam, apalagi benci. Tuhan menyambut kita dengan cintanya yang total, yang luar biasa. Bagaimana mungkin kita datang hanya dengan pakaian seadanya, alas kaki seadanya. Ya. Tuhan menyambut kita dengan kasih-Nya yang utuh, tidak setengah-setengah. Bagaimana mungkin kita datang di waktu misa yang sisa setengah saja, alias terlambat? Tapi saya yakin yang ada dalam gereja tidak ada yang terlambat. Amin. Baik, berat. Saudari dan saudara, mungkin kita berpikir bahwa Ekaristi hanyalah tentang menerima komuni. Ini konsep yang keliru. Mungkin kita juga berusaha membela perilaku kita dengan mengatakan, pastor, kan yang penting itu hatinya. Ya. Perlu kita ketahui, kita camkan dan kita lakukan. Ekaristi adalah tentang pernyataan kasih Allah kepada kita manusia. Pernyataan itu terlaksana sejak nyanyian pembuka hingga nyanyian penutup. Ekaristi adalah rangkaian perayaan kebersamaan Allah dan manusia sejak awal hingga akhir. Quality time saya dengan Tuhan, Bapak Ibu dengan Tuhan, keluarga dengan Tuhan, yang berpuncak dalam doa syukur agung dan komuni, ditutup dengan berkat. Maka kita menipu diri sendiri kalau kita datang misa hanya untuk terima komuni. Ya. Kita juga tidak menghormati Tuhan kalau kita datang hanya dengan mengandalkan hati, sementara penampilan kita tidak selaras dengan isi hati. Bukankah Bapak Ibu kalau pergi kondangan, kalau pergi nikah, buka lemari dicari baju yang paling baik? Masa datang di gereja ala kadarnya? Mana lebih tinggi, yang di pelaminan atau Tuhan? Dijawab sendiri. Penampilan kita yang seadanya boleh jadi justru mengungkapkan apa yang kita hayati dalam Ekaristi. Saudari dan saudara, mari kita semua meminjam lagu Ekaristi. Kita pendosa yang diundang pesta. Kita adalah pribadi-pribadi yang dibukakan pintu oleh Tuhan untuk masuk dalam perjamuannya, ikut dalam quality time bersama dengannya. Ekaristi telah ditetapkan Yesus sebagai hadiah terindah untuk gereja, hadiah terindah untuk kita semua. Semoga dengan rajin merayakan Ekaristi, mencintai Ekaristi, kita boleh semakin gemuk, gemoy dalam kekudusan. Kita boleh semakin kaya dalam kesucian. Kita semakin subur dalam kerendahan hati, dan kita semakin bahagia dalam Tuhan. Amin. Rayakanlah Ekaristi sebagai tanda bahwa kita mencintai Dia yang telah mati untuk kita. Ubur-ubur ikan lele. Orang Katolik yang baik tidak lupa pergi misale. Tuhan memberkati kita.
Puji syukur 497. kamu adalah muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Perintah baru terimalah, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu, sabda kamu memiliki iman, harapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Perintah baru terimalah, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu, sabda Tuhan. Mari kita berdiri dan memanjatkan doa permohonan kita. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati.
bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini membarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam hati kita masing-masing, mari kita panjatkan harapan, doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Engkau mengerti minuman
saudara-saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami disucikan. Bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuatan, bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus dan para penjaga iman yang benar, Katolik
dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya misteri tubuh dan darah-Nya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah, kami mohon sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini, sehari sebelum menderita, demi keselamatan kami dan semua orang, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Ya Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel, dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agung-Mu. Maka kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ingatlah juga ya Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon ya Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, ya Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami,
supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan salam damai. Damai. Umat tetap berdiri. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 420. 420. Tiada aku pantas menyambut tubuh Kristus karena celah dan dosa di dalam hidupku. Ku rindukan selalu rahmat karunia Tuhan. Ku nantikan datang-Mu di dalam hatiku. Bagaikan mata air menghalau rasa haus, limpahkan kasih Tuhan melipur jiwaku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Maha Murah, besar karuniamu kepada diriku. Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudaralah. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati Engkau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini, kami pun bersaudara. Marilah kita berdoa.
Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
di bawah